Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus, ketua pengurus Yayasan Masjid Al-Mukhlisin, Bapak Ibu jamaah kajian subuh pada hari ini, semuanya tak bisa sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita sudah sampai di bulan Rajab, bulan di mana salah satu oleh Allah yang dimuliakan. Inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran. Sesungguhnya menurut Allah, di sisi Allah, bulan itu ada 12. Salah satunya adalah minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 itu ada yang hurum, haram, disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mutawaliyatun, kata Rasulullah. 3 bulan yang dimuliakan Allah itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada satu yang tidak berurutan, yaitu Rajab. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, Syahrul Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam amal kebaikan. Mulai dari sekarang bapak-bapak sudah membiasakan diri beramal soleh. Wa syahrus Sya'ban syahrus saqiz zar'i. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman yang sudah ditanam tadi. Jadi mulai sudah ditingkatkan lagi di bulan Sya'ban, puncaknya nanti di nisfu Sya'ban, di mana amal itu sudah disetor, tutup buku kata orang kampung itu. Jadi lebih meningkat lagi. Akhirnya di Ramadan, syahrul Ramadan, syahrus hasdis zar'i, bulan memanen. Maka dilanjutkan oleh Ibnu Rajab, faman lam yazra' fi Rajabah walam yaskih fi Sya'ban fa kaifa ayyahsidas zar'a fi Ramadan. Kalau ada orang di bulan Rajab sudah tidak menanam amal kebaikan, lalu kemudian di bulan Sya'ban juga tidak ada, maka fa kaifa ayyahsidas zar'a fi syahri Ramadan. Bagaimana mereka bisa menanen amal-amal dan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan? Artinya bagaimana? Menyambut bulan Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan, jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, bukan hanya sekedar ketika 2 hari sebelum Ramadan. Dari sekarang kita sudah persiapkan, jaga kesehatan, makan yang baik. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita nanti di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan diskon sebesar-besarnya. Kalau orang bilang ada bazar, jadi ada diskon. Harga biasa barang itu misalkan hari ini 10.000, nanti di bulan Ramadan 1.000 saja. 1.000 pun dapat 3. Ada Lailatul Qadar yang harga amal kalau kita melakukan di bulan Ramadan pas kedapatan Lailatul Qadar alfus syahrin, sampai 1.000 bulan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau orang di bulan Rajab saja dia sudah malas-malasan, tidak mau ikut kajian, malas mau berjemaah, lalu bagaimana dia disebut dengan orang yang bisa memanen tanaman? Ini bukan hadis, jangan salah kaprah. Ini kata ulama, Ibnu Rajab namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang menjadikan bulan Rajab itu adalah bulan yang diharamkan, disucikan, dimuliakan Allah? Karena tentu ada peristiwa. Besok malam di sini sudah akan merayakan ya, Pak Ketua. Saya full sampai malam Selasa, dari malam Jumat kemarin. Salah satunya peristiwa Isra Mi'raj. Banyak orang menyampaikan hikmah dari Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah sudah sampai di Sidratil Muntaha, ditampakkan neraka, ditampakkan surga. Orang kadang banyak lupa
Kenapa Rasulullah satu-satunya Nabi bisa diangkat oleh Allah setinggi-tingginya? Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad yang bisa sampai ke Lauh Mahfuz, bisa menengok bagaimana takdir itu ditulis oleh kolam Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah menampakkan kekuasaannya kepada Muhammad melalui Jibril. Diajak keliling oleh Jibril di neraka. Tuh Muhammad, umatmu. Tuh umatmu yang masuk surga. Seperti itu nanti agaknya. Siapa sebenarnya dan bagaimana prosesnya? Tentu prosesnya tidak mudah. Kalau kita ingin diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya, tentu harus meniru Nabi. Bagaimana? Ketika sudah di tahun ke-7 kenabian, Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW itu mengalami yang pertama, istrinya meninggal, Siti Khadijah, istri tertinjau. Bagaimana tak sedih ketika orang lain tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, satu-satunya perempuan Siti Khadijah yang percaya dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika sudah sampai di Madinah, Rasulullah masih selalu bercerita tentang Siti Khadijah. Cemburulah Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa kau selalu sebut perempuan tua itu? Makanya Siti Aisyah tidak termasuk perempuan yang sempurna di antara 4 yang sempurna. Siapa yang sempurna? Yang pertama ada Siti Aisyah, istrinya Fir'aun, perempuan yang sempurna di dunia. Yang kedua ada Maryam binti Adi Imran, dia mendidik anaknya, mendidik Nabi Isa tanpa bapak. Lalu yang ketiga ada Siti Khadijah binti Khuwailid. Lalu yang keempat ada Siti Fatimah binti Rasulullah. Siti Aisyah tidak termasuk, tapi meskipun Siti Aisyah tidak termasuk, beliau memiliki julukan Ummul Mukminin. Kenapa Siti Aisyah tak termasuk perempuan sempurna? Karena sempat cemburu ke Rasulullah. Yang dicemburuin orang yang sudah meninggal, Siti Khadijah. Rasulullah sampai merah mukanya, tapi tidak marah. Wallahi ya Aisyah, ketika ada orang yang tidak percaya dengan kenabianku, satu-satunya perempuan wanita pertama di dunia adalah Siti Khadijah. Ketika ada orang yang mencaci kepadaku, yang tidak menghargai dengan kenabianku, hanya satu orang. Sebelum Abu Bakar menyatakan iman ke Rasulullah, hanya Khadijah yang tahu bahwa aku ada Nabi dan dia menerima dakwahku. Itu yang luar biasa. Makanya kalau sekarang perempuan cemburu sama suaminya, bukan cemburu karena berbini 2. Cemburu pagi-pagi sudah merengut piring, sudah dilempar sang seni, kagetlah suaminya. Kenapa kau bunda? Kok marah tak jelas? Engkau telah tak jelas. Kenapa? Selingkuh kau. Di mana? Di dalam mimpi. La ilaha illallah. Jadi perempuannya, istrinya marah sama suaminya karena baru saja bermimpi suaminya selingkuh. Sama tetangga pula katanya. Beda. Kalau dulu cemburu karena cemburunya bukan karena kebencian, tapi karena kebaikan Siti Khadijah. Apa yang terjadi setelah Siti Khadijah meninggal? Meninggallah pamannya Abu Thalib. Berarti Rasulullah sudah tidak punya siapa-siapa. Dulu kalau ada orang yang ingin menyakiti Rasulullah, ada Siti Khadijah yang punya harta banyak, boleh jadi Siti Khadijah membayar orang, awas, jaga Muhammad. Dulu ada paman Abu Thalib, berapa banyak orang ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi karena segan ke Abu Thalib. Abu Thalib disegani oleh kafir Quraisy, karena juga beliau tidak masuk ke Islam, tapi dia menjaga keselamatan Nabi. Tapi ketika Siti Khadijah sudah meninggal, pamannya juga sudah meninggal, Rasulullah diembargo. Tidak boleh ada mengirim makanan ke Muhammad, dikucilkan. Tidak boleh juga Muhammad berbelanja ke pasar. Tidak boleh ada yang mendekat. Dibakar betis sama Abu Jahal dan antek-anteknya, sama Abu Lahab dan geng-gengnya. Tidak boleh ada yang berkomunikasi dengan Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya kekuatan lagi. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak mampu, tinggal doa kepada Allah. Lalu kemudian ada secercah harapan. Rasulullah berjalan kaki menuju ke negeri Taif. Yang Bapak Ibu yang sudah sampai ke Taif, insya Allah tahu. Berharap Rasulullah ke Taif, ada orang yang mendengar dengan dakwahnya, yang menerima. Di Taif adalah kampung dari Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah. Ketika Siti Aminah ibunda Rasulullah tidak keluar air susunya, maka pergilah ke Taif. Apa yang ternyata? Ternyata Rasulullah tidak disambut dengan tala'al badru alaina, tidak disambut dengan marhaban ya jaddal Husain, marhaban ya nural ain. Tidak disambut dengan itu, tapi justru disambut dengan lemparan batu, lemparan tulang belulang, lemparan macam-macam. Akhirnya kakinya berdarah.
Ketika berdarah, Rasulullah melihat darahnya hampir menetes. Datang malaikat Jibril tanpa perintah, tanpa minta Rasulullah, Muhammad, seandainya darahmu itu menetes ke tanah dari kakimu, selesai nih Taif nih, aku bumi ratakan. Cepat-cepat Rasulullah bergegas, diusaplah darahnya, takut menetes. Kalau sempat menetes darahku ini, kata Nabi Muhammad, habislah, mati semua orang-orang Taif. Nabi Muhammad bukan tidak mampu membalas kejahatan mereka, tapi Nabi Muhammad tidak dendam dengan mereka. Seandainya terjadi sama Nuruddin, datang ke Cipta Garden, dilempar batu, lalu kemudian darah saya menetes, datang malaikat Jibril, Nuruddin, seandainya darah itu menetes, aku bumi ratakan Cipta Garden, langsung saya gosok-gosok. Gimana saya terjepit? Misalkan kalau terjadi ke saya kan tidak sempurna. Coba Bapak Ibu, berapa banyak orang yang sudah menyakiti, jangankan melempar batu ke Bapak Ibu, jangankan sudah menempeleng misalkan, orang diomongin saja, kamu sama si dia, habis kamu dijelek-jelekin, hati ini bergejolak, padahal belum tentu benar. 3 hari 3 malam tak nyenyak tidur. Kenapa? Dibikin status di WA, dibikin status di posting, ini kayaknya ke saya ya. Baru tulisan Rasulullah jelas dilemparkan batu, berdarah pelipis Rasulullah, menetes, mengalir dari pelipisnya. Coba bayangin Bapak Ibu, betapa Rasulullah itu perjuangannya luar biasa sampai berdarah-darah. Lalu kita, apa balasan ke Rasulullah? Selawat aja kadang susah, harusnya selawat sehari 1000, semalam 1000. Itulah tanda terima kasih ke kita. Kita tak bisa lagi berperang dengan Rasulullah berdarah-darah. Hanya satu yang kita balas, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika darahnya mau menetes ke pipi, Rasulullah sudah tidak mampu lagi, bersembunyi di balik bukit, seraya berdoa kepada Allah. Doanya bukan minta, dia hanya curhat ke Allah. Ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Ya Allah, hari ini aku mengadu kepada Engkau. Dulu aku ada tempat curhat, ada Siti Khadijah. Dulu aku ada tempat mengadu, ya Allah, ada paman Abu Thalib. Hari ini aku tidak punya siapa-siapa, ya Allah. Aku hanya punya Engkau, ya Allah. Hari ini aku tidak berdaya, lemah aku, ya Allah. Wahawani bainan nas, dan aku terhina, aku hina di depan mereka, ya Allah. Hanya curhat saja, enggak minta balas, ya Allah. Tidak ada kata-kata itu. Lalu apa yang terjadi? Allah langsung mengutus malakul jibal, malaikat penjaga dari segala bukit, malaikat penjaga dari segala gunung, datang. Ya Muhammad, kau tunjuk mana bukit yang paling tinggi Muhammad di sini, mana gunung yang paling besar. Dulu di Mekah ada namanya Jabal Abi Qubais, sekarang sudah dipangkas jadi kerajaan raja. Di belakang menara hotel yang ada jam besarnya itu ada namanya Jabal Abi Kian, yang paling besar. Aku timpakan kepada mereka Muhammad, dan itu juga lagi-lagi tidak terjadi. Bukan tidak mampu kan Rasulullah, sempat terjadi sama Nuruddin. Kau tunjuk Nuruddin, mau berkali lipat bukit Welcome Batam misalkan, aku timpakan kepada mereka. Timpakan aja lah malaikat, saya sudah sampai berdarah, tapi kalau bisa timpakannya jangan sampai mati, kasih pincang aja dulu 3 bulan. Itu kalau terjadi ke Nuruddin, karena hati ini tak bersih saya. Karena ini terjadi ke Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak terjadi. Justru Nabi doa kepada Allah, Allahumma akhruj min aslabihim ma yu'minu billah wa la yusyrika bih. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, ya Allah, anak-anak yang beriman kepadamu dan tidak menyekutukanmu. Dan akhirnya terjadi, terbukti doa Rasulullah terkabul. Hari ini warga Taif semuanya totalitas orang yang beribadah kepada Allah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ini? Kalau kita ingin diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya, dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat, belajar hari ini memaafkan orang yang sudah menzalimi, menyakiti, jelek-jelekin kita, apalagi menggunjing. Berat memang Pak Ustadz, berat. Aduh saya berat sekali, susah Pak Ustadz, gimana caranya? Kenapa emangnya? Terlalu banyak Pak Ustadz orang yang nyakitin saya. Kira-kira berapa? Di komplek ini ada 100 Pak Ustadz, hampir semua jelekin-jelekin saya. Jadi gimana saya mau maafkan? Makanya dulu Rasulullah ketika duduk di Masjid Madinah, di Nabawi, lalu tiba-tiba ada orang datang dari pojok, lalu bilang Rasulullah, nanti kau tengok di pojok itu ada orang masuk ke dalam masjid, itulah orang ahli surga. Orang itu orang Bedui, cuek dia, tak pernah ngumpul-ngumpul sama Rasulullah. Tapi begitu hebatnya Rasul bilang sama sahabat yang lain, itu ahli surga. Akhirnya sampai 2 kali, 3 kali, berturut-turut 3 kali Rasulullah. Penasaran yang namanya Abdullah ibnu Amr bin As. Siapa kira-kira orang ini? Lalu dibuntutin ke rumahnya.
Sampai di rumahnya sudah tahu, berpikir dia gimana caranya aku bisa menginap di rumah ini, biar aku tahu amalan apa yang dia kerjakan. Akhirnya datang ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kisana, saya pengen, boleh nggak saya nginep di rumahmu? Boleh, kenapa? Aku ada masalah sama keluarga. Ecek-eceknya begitu Abdullah ibnu Amr bin As. Akhirnya tidur 3 hari malam. Ditengokin mulai dari subuh sampai ketemu subuh lagi. Biasa saja. Waktunya salat berjamaah, berjamaah. Waktunya ngaji, ngaji. Ini kayaknya kalau ditengok sholat sunat tahajudnya lebih banyak aku katanya. Kata si Abdullah ibnu Amr. Kenapa orang ini bisa spesial di mata Nabi SAW? Akhirnya penasaran 3 hari nanya. Wahai kisana, saya perhatikan 3 hari 3 malam. Sebenarnya saya kesini bukan karena berantem dengan keluarga. Saya pengen tengok amalan kisana itu seperti apa. 3 hari 3 malam berturut-turut saya tengok. Nampaknya kalau tahajud lebih banyak saya, ngaji Al-Qur'annya lebih banyak kami. Dia senyum. Sebenarnya amalanku biasa saja, bahkan lebih hebat kalian. Tapi ada satu amalanku yang mungkin kalian tidak lakukan. Apa itu? Sebelum tidur aku berdoa kepada Allah. Apa doanya? Bukan untuk diriku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang sudah menyakitin saya. Ampuni dosa-dosa orang yang menzalimi saya. Ampuni orang-orang yang sudah menjelek-jelekkan nama saya. Bisa nggak kalian katanya? Apa maknanya? Orang yang hanya berdoa kepada Allah sebelum tidur, berdoa untuk orang lain yang menyakitin, bukan berdoa untuk orang lain yang memberikan kebaikan, bisa menjadikan orang itu masuk surga meskipun sholatnya biasa-biasa saja. Kalau bapak ibu pengen, tirulah itu. Tak perlulah banyak-banyak sholat tahajud, yang penting tidak pernah dendam kepada orang. Jangankan kepada orang yang menyakiti, justru kita kadang masih berpikir gimana caranya balas dendam. Itulah kenapa disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas bumi dan langit galaksi ini uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidha, yang orang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan seluruh manusia. Kan hebat ini. Amalannya tak perlu ngaji sampai 30 juz. Amalan cuma satu, jangan pernah dendam dan maafkan orang yang sudah jelas-jelas. Rasulullah bukan nyakitin dengan ucapannya. Rasulullah orang itu langsung lempar, jelas berdarah, nampak darah itu menetes. Kalau kita mungkin luar biasa. Kita memang tidak bisa seperti Nabi Muhammad, tapi setidaknya belajar dari hari ini, siapapun yang pernah benci dengan kita, siapapun yang pernah dendam kita, maafkan. Besok datangin maaf. Justru kita yang memberikan maaf duluan. Artinya apa? Bukan hanya sekedar minta maaf, tapi jadilah pemaaf. Kamu sakit hati sama tetanggamu? Iya Pak Ustaz, sakit kali hati saya Pak Ustaz. Kenapa? Ditempelin? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Dicaci maki? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Kok marah? Kok benci sama tetangga? Mobilnya baru Pak Ustaz. Wah, itu lain lagi itu. Kamu kenapa? Saya lebih benci lagi Pak Ustaz, lebih sakit hati lagi. Kenapa? Rumahnya baru Pak Ustaz. Sekali nengok ke atas, kram leher saya Pak Ustaz. Ada yang satu lagi, saya paling sakit hati lagi Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru Pak Ustaz. Bukan berarti bini kedua, istri yang pertama meninggal. Jangan salah kaprah. Ini menunjukkan ada dosa zahir, ada dosa batin. Makanya sebelum meninggal Rasulullah, man kuntu jalatu lahu dhahran hadza dhahri falyastaqid minhu wa man kuntu satantu lahu 'irdan hadza 'irdi falyastaqid minhu. Dulu siapa yang pernah aku cambuk dan tidak terima, silahkan pukul aku, kata Rasulullah. Wa man kuntu satantu lahu 'irdan hadza 'irdi falyastaqid minhu. Dulu mungkin aku ceramah, ada yang tersinggung, maka balaslah, caci maki aku, kata Nabi Muhammad. Seorang nabi yang dimuliakan Allah, jelas masuk surga, paling sempurna manusia, pemimpin nabi dan rasul, masih mau bilang kalau ada orang yang tak terima dengan ucapanku, tak terima dengan dulu pernah aku cambuk, silahkan ini Muhammad, pukullah, pukullah. Ini Nabi Muhammad. Kalau kita jadi introspeksi. Kalau kita ingin diangkat Allah sampai ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha, maafkan semua orang yang sudah mencaci maki kita, yang memfitnah dan bahkan mencemarkan nama baik kita di tempat kerjanya. Bahkan berapa banyak orang difitnah gara-gara mulut dia, kita itu dipecat dari pekerjaannya. Banyak terjadi di PT-PT ini. Banyak karena orang cari muka ke bosnya, akhirnya kawannya habis.
dipecat dari perusahaannya, dibumbuin sama teman. Yang pertama, hikmah dari Isra Mi'raj bukan hanya sekedar diperjalankan Rasulullah, tapi Rasulullah melalui ujian, meninggal Siti Khadijah, meninggal Abu Thalib, lalu sebelum itu dia juga sudah memaafkan orang-orang yang sudah menjelek-jelekkan dan menyakiti beliau. Yang kedua, ketika Rasulullah sudah selesai dari Taif karena sudah tidak mau berdakwah, berjalan kaki Rasulullah pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan turunlah ayat surat Jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'ah nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Rasulullah tidak pernah putus asa, meskipun dia berdakwah di Taif tak ada yang mendengar, tapi ternyata Allah turunkan surat Al-Jin ayat 1. Apa kata Allah? Muhammad, aku wahyukan kepadamu, sesungguhnya ada sekelompok nafarum minal jinni yang mendengar bacaan Qur'anmu, dan mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya aku mendengar bacaan Qur'an Muhammad dan aku mendengarnya itu dengan takjub. Ini menunjukkan ada jin yang mengikuti dakwah Rasulullah, berarti ada jin Islam. Wa anna minnal muslimuna wa anna minnal qasitun, sesungguhnya kami ya Allah, kata jin itu ada yang banyak orang jin Islam juga. Wa anna minnal qasitun, dan ada jin kafir. Lalu bagaimana orang jin Islam itu? Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Surat Al-Jin ayat 14 dan 15. Dan jin-jin yang Islam itu faulaika taharraw rasyada, mereka-mereka itu selalu mencari kebenaran, mencari amal soleh, mencari ilmu-ilmu, setiap hari berjalan di muka bumi ini mengaji. Jadi kalau ada bapak bilang, oh saya sering kajian, saya sering ikut pengajian kemana-mana, sini, jangan bangga dulu. Ada jin yang lebih hebat dari kita, jin Islam yang selalu mendengar. Kita tak tahu di sini. Boleh jadi ada jin yang mendengar dengan kajian kita. Maknanya apa? Yang kedua, dari hikmah Isra Mi'raj ini, meskipun berapa banyak orang yang sudah kita ajak untuk ikut ke kajian, satu pun tak ada, mengajak pamannya tak ikut, mengajak adiknya tak ikut, mengajak tetangga tak ikut dengan pengajian, jangan pernah berutus asa untuk berdakwah mengajak orang, karena boleh jadi ada makhluk halus yang nama jin yang ikut dengan kita. Jadi jin itu ada Islam, ada jin kafir. Jin kafir itu GM-nya namanya iblis. Iblis ini sebenarnya bukan nama aslinya Azazil. Iblis diambil dari kata ablasah yublisu, putus asa. Makanya dikasih nama iblis. Jadi iblis ini adalah ketuanya. Anak-anaknya siapa? Setan, genderuwo, nyi blorong. Kalau di Indonesia tuh ada susu ngisot, macam-macam lah, kuntilanak, si kunti, macam-macam. Nah, itu termasuk jin-jin yang kafir. Ada juga jin yang tak jelas, yang di pohon-pohon. Tapi alhamdulillah seumur hidup saya tak pernah yang namanya pocong, namanya kuntilanak. Ya mungkin karena hati ini, karena diajarkan oleh orang tua, makhluk setan itu makhluk halus semua. Kalau setan itu nampakkan manusia, berarti manusianya setan juga, katanya. Kata orang tua saya. Alhamdulillah seumur hidup saya, karena dengan keyakinan itu dari abah saya baca ayat kursi, baca bismillah, macam-macam, saya tak pernah diganggu. Dan saya sudah dilatih umur 5 tahun, karena kalau di kampung kan jauh tuh WC-nya. Jadi ada sekitar sampai 300 meter. Jadi terbiasa, jam 12 saya berangkat. Musolanya juga dulu saya agak jauh juga. Itu yang dia. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ajarkan ke anak. Ini kan beda kalau anak sekarang, orang tua sekarang. Cepat tidur, nanti ada hantu di bawah ranjang. Cepat makan obat cacing tanah. Cepat tidur, nanti dijilat kakinya, cuci tidur. Dikit-dikit hantu. Makanya di Indonesia yang laris film hantu. Film Susana berjilid-jilid. Satenya bang 100 tusuk, katanya. La ilaha illallah. Kan laris film Indonesia, film horor. Karena dari dulu memang orang tua itu nakut-nakutin dengan hantu. Harusnya bukan begitu. Jangan sampai tak baca sholawat, nanti tak bertemu dengan Rasulullah. Kan enak. Ini nakutin, awas hantu, ada pocong. Akhirnya terpatri di sini. Tapi alhamdulillah orang tua saya tidak mendidik seperti itu. Makanya kadang ada orang hantu, saya nampak begini, saya kadang tak percaya. Saya percaya setan itu ada, tapi menampakkan manusia kadang saya tak percaya. Karena selama umur hidup saya tak pernah ketemu. Tapi kawan saya yang di pondok duduk besar, katanya, habis itu jatuh, katanya. Masa sih, saya bilang gitu. Saya tungguin habis itu. Saya tungguin, tak ada yang nampak. Karena menurut saya itu sugesti. Jadi kalau setan sebenarnya itu bukan yang menampakkan, setan itu dalam diri kita. Ketika kita tidak mau, malas sholat, itulah setan di dalam diri kita. Setan itu tak nampak. Nanti akan saya kupas tuntas tentang kajian setan, insya Allah minggu yang depan. Lalu kemudian yang ketiga,
Makna daripada Isra Mi'raj, di balik hikmah Isra Mi'raj itu, sebelum Rasulullah diperjalankan pulang dari Taif sampai ke Mekah, tidur Rasulullah. Tiba-tiba terbukalah lebar di rumahnya, ada sinar yang masuk. Rupanya malaikat Jibril datang. Ja'ah bitostin min dahabin. Malaikat Jibril datang membawa bejana dari emas. Isinya air Zam-Zam. Fa'afragha sadri. Lalu kemudian dibedahlah dadaku, kata Rasulullah. Dibedah, disucikan dengan air Zam-Zam itu, lalu diisi dengan hikmatan wa imanan. Diisi dengan hikmah dan dicuci oleh malaikat. Kamu Muhammad, aku akan antar kamu untuk menghadap kepada Allah. Maknanya apa? Setiap hari kita akan menghadap kepada Allah. 5 kali sehari kita menghadap kepada Allah. Buktinya apa? Kalau kita ingin menghadap kepada Allah, sucikan hati. Salah satunya kalau secara syarat dan rukun, ambil wudhu, bersihkan cat-cat. Itu maknanya. Sucikan badan. Sampailah suci tempatnya, suci bajunya, suci. Jangan sampai ada cat yang masih tersisa, ada sesuatu yang masih menempel tainya, misalkan tai apa itu, cicak dan segala, bersihkan. Itu kalau makna secara syarat dan rukun. Tapi secara harfiah, mensucikan diri ini apa? Jangan hanya banyak sujud, tapi kalau hatimu masih dendam dengan tetangga. Buat apa kau banyak-banyak ngaji Al-Quran, menghadap kepada Allah, tapi hatimu masih ada timbul rasa dendam, iri dengki, tamak, rakus, sombong, dan lain sebagainya. Angkuh, merasa lebih hebat, merasa lebih baik. Itu maknanya. Rasulullah saja yang sudah jelas tidak pernah bohong dari kecil, masih oleh malaikat Jibril disucikan. Kenapa? Kalau tak disucikan Muhammad, kau tak pantas berhadapan dengan Allah. Nabi Muhammad yang sudah jelas-jelas diangkat, sudah jadi Nabi 7 tahun, tapi karena ingin bertemu dengan Allah, berhadapan-hadapan dengan Allah, masih perlu disucikan. Lalu kita bagaimana mau bertemu dengan Allah? Seberapa banyak dosa kita? Lalu bagaimana? Makanya kita ketemu nggak dengan Allah? Memang ketemu. Faman kana liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Kita pasti bertemu dengan Allah, tapi sesuai dengan level kita. Kita bertemu dengan Allah dengan cara apa? Apakah nengok dari macam kita nengok bulan? Memang bertemu dengan Allah, tapi nengoknya seperti tingginya bulan. Ada orang yang bertemu dengan Allah jaraknya 1 kilometer, bisa nengok ke Allah. Tergantung amal kita. Kita memang masuk surga, tapi kalau kita ingin menengok Allah sesuai dengan amal kita. Berapa banyak? Kalau kita hidup 60 tahun full amal kita, itu masih mending. Coba kalau kita pikir 60 tahun hidup, oh, kalau dihitung ternyata dosaku 30 tahun, terus amalku 30 tahun, masih draw. Kalau masih draw belum cukup. Faman kana mithqala dzarratin faman gimana? Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Kalau amalnya lebih banyak sikit baru. Kalau masih draw tidak bisa. Apa maknanya? Bahwa ketika kita ingin berhadap kepada Allah, misalkan ibadah, sucikan. Salah satunya kalau saya sebutkan satu persatu, sifat-sifat buruk itu banyak. Salah satunya adalah sombong. Kalau yang iri hati dengki itu sering saya sampaikan. Yang sombong apa? Merasa lebih hebat, merasa lebih banyak kajian. Sombong itu ada 4. Ziyadatul mal, bertambahnya harta, orang jadi sombong. Ziyadatul wazifah, bertambahnya jabatan, orang jadi sombong. Yang lebih parah seperti saya, ziyadatul ilmi, merasa lebih banyak ilmu, sombong. Lalu yang keempat, ini yang juga lebih parah, aman-aman saja, memang tidak ngomong besar, memang tidak berlagak seperti orang kaya, ziyadatul ibadah, merasa lebih banyak sholat subuhnya, merasa lebih banyak kajiannya, merasa lebih banyak sholawatnya. Akhirnya pulang dari masjid, ini orang nih kayaknya banyak dosa dalam hatinya, bukan mulutnya. Ini yang lebih parah. Ziyadatul mal, ziyadatul wadifah, ziyadatul ilmi, ziyadatul ibadah. Orang banyak jadi sombong karena dia banyak ibadah. Hati-hati, itu namanya disebut dengan ujub. Merasa lebih banyak amalannya sehingga nengok orang yang tak sholat, ini kayaknya masuk neraka. Dalam hatinya, kayaknya aku lebih baik nih karena aku sudah pakai jubah, pakai surban, aku pakai peci, setiap hari ikut kajian. Hati ini, hati-hati. Maka semuanya hambar, haba'am mansura, bagaikan debu bertembangan.
Solatmu melayang, puasamu terbang, amalan-amalan yang lain hilang seketika. Kalau kita merasa lebih baik dari orang, kita nengok orang bertato, nengok orang tak solat di pinggir jalan, jangan merasa lebih baik. Boleh jadi sebelum dia meninggal, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang berjubah, yang bersurban seperti saya, belum tentu ketika dia meninggal dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi saya berharap mudah-mudahan saya meninggal misalkan di masjid, mudah-mudahan saya meninggal di akhir hayat ketika saya khutbah, ketika saya menyampaikan ittaqillah haitsuma kunta, ittaqullah haqqa tuqatih, takutlah engkau kepada Allah. Mati saya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tapi mati yang seperti itu tak bisa di-request, kita tak tahu, itu rahasia. Makanya apa ini sombongkan? Rumah besar ditinggal, gelang emas, rantai kalung semua ditinggal. Nanti pada saatnya engkau sombong, apa yang kau sombongkan? Sekarang kau sombong karena kau bisa menghirup, karena jantungmu masih berdegup dengan baik. Bek, bek, bek. Itu kalau jantung yang normal. Ada jantung yang cepat dia, bek, 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 bek. Kenapa Pak Ustadz? Kreditan belum lunas, belum dibayar. Jatuh tempo pula, udah 3 hari tak dibayar. Bek, 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 bek. Apa yang kau sombongkan? Jantungmu itu masih berdegup, bisa memompa darah dari jantung ke otak, dari otak dikirim ke tangan, dikirim ke jari-jari ini bisa bergerak nih karena ada aliran darah yang dipompa jantung masuk ke otak, otak mengalirkan. Makanya ada orang kalau stroke karena darah sudah tidak masuk lagi, tersumbat dia di sini. Maka gini dia, tak bisa gerakkan begini lagi. Karena tidak ada darah. Apa yang bisa memompa? Jantung. Jantung dipompa kemana? Ke otak. Di otak baru dikirim ke. Nah, jadi bersyukur setiap hari tengok jantungnya masih sehat. Kalau sudah jantung ini berhenti, maka darah juga beku. Sama dengan Bapak Ibu kalau sembelih ayam, darahnya taruh ke piring. Tunggu berapa jam kemudian beku dia. Begitu juga. Makanya kalau orang meninggal cepatlah dikuburkan. Jangan nunggu yang di Singapura, nunggu yang di Malaysia, nunggu yang di Jerman. Cepat kuburkan. Ini pun anaknya Jerman. Tunggu aku ya. Iya kalau kita punya formalin. Kalau tak punya formalin, karena 24 jam mayat didiamkan, maka perut ini kembung, membengkak usus-usus pencernaan, akhirnya menyembur. Menyembur, ketika sudah menyembur di dalam tanah itu, datanglah cacing tanah. Apa kata cacing tanah? Brownies, brownies. Dari jauh brownies, sampai dekat nengok tulang dan daging, dia bukan bilang brownies lagi cacing tanah. Ini sok tulang katanya, ini sok tunjang katanya. Kata si cacing tanah, santapan cacing tanah kita. Dulu yang mungkin ibu-ibu yang sering menyisir rambutnya yang direbonding, disemoting, akhirnya itu lepas semuanya. Bapak-bapak, mohon maaf, bukan saya ngejek. Bapak-bapak yang mungkin sudah ada botak, dipasanglah minyak kemiri, dipasang Natur E, dipasang apa itu? Lidah buaya. Buaya pun kebingungan, dia kehilangan lidah. Akhirnya loncat ke atas ke darat buaya. Jadilah buaya darat. Jadi orang-orang yang hari ini yang masih rebonding rambutnya, dia itu akan lepas dalam 2 hari. Mata ini kelopak mata ini akan lucut semuanya. Daging-daging ini sudah tidak bisa menempel ke tulangnya. Tapi jangan gara-gara gini ibu besok tak mau bersisiran. Pagi-pagi tengok sama suaminya, kenapa kok dek? Kenapa? Itu rambutmu macam singa katanya, enggak disisir. Aku sudah ikut kajian Ustaz Nuruddin, kajian subuh, ini semuanya lepas pak katanya. Itu kalau mati bukan berarti tak bersisir. Maksudnya jangan hanya gara-gara bersisir tak ingat sholat, jangan hanya gara-gara bersisir tak ingat ngaji, jangan hanya gara-gara bersisir pedicure, manicure, apa lagi macam-macam itu kalau perawatan tangan, belum lagi kaki juga perawatan ini di laser entah apa-apa macam-macam itu perawatan perempuan sekarang. Jangan gara-gara itu lupa sholat, lupa ngelayanin suami, sampai suami goreng telur sendiri pulang kerja, ditengok di meja makan tak ada. Ini kan di dosa dari perempuan yang tak disengaja. Nih sampaikan bapak-bapak ke istrinya. Kalau memang istrinya biasa makan, biasa ngopi, sediakan. Jangan sampai suami buat sendiri. Memang suami tak marah, tapi malaikat mencatat, inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Jangan sampai membuat suami sedikit pun marah. Tapi suami yang bagaimana Pak Ustadz? Kalau suaminya Fir'aun, tak apa-apa, tak dilayani, tak pernah sholat, keadaannya marah-marah terus. Jadi perempuan yang taat sama suami itu suaminya suami yang soleh. Kalau suami Fir'aun, suami Korun, ya terserah ibu lah mau gimana caranya. Tapi tetap namanya suami juga suami. Saya bukan mengajarkan yang tidak baik. Lalu yang keempat, makna dibalik hikmah Isra Mi'raj,
Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu asra, subhanalladzi bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra di kalimat verb intransitif, kalimat atau kata kerja yang memiliki objek, jadi bukan berjalan, memperjalankan. Itulah kenapa Abu Lahab, Abu Jahal tak percaya sama Nabi Muhammad. Dikira Nabi Muhammad berjalan dengan kaki. Padahal kalau dia belajar fisika misalkan, fisika itu kan ada kecepatan. 1 detiknya kecepatan cahaya itu 300,000 km. Ada 300.000 km kecepatan cahaya. Macam petir misalkan di Batam, petir yang sama di saat yang sama di detik yang sama bisa kita tengok di Dabo Singkep. Dabo Singkep ke sini berapa kilometer? Persis sama kilatan cahaya itu. Jadi kalau dia belajar fisika, Abu Jahal pasti percaya. Dan bahkan dia tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu diperjalankan, bukan berjalan dengan kakinya. Padahal dari kejadian Isra Mi'raj 1500 sebelumnya, 1500 before this accident, misalkan dari kejadian ini ada peristiwa yang lebih cepat lagi daripada Buraq membawa Rasulullah dengan malaikat Jibril dari Mekah ke Palestina hanya beberapa menit saja. Itu panjangnya, lamanya perjalanan kan 1500 kalau tidak salah, dari Mekah ke Palestina. Apa itu kejadiannya? Ketika orang yang dipercaya oleh Nabi Sulaiman membawa singgasana Bilqis. Waktu itu Nabi Sulaiman ingin membuat Bilqis dan tentaranya datang ke kerajaannya dari negeri Sabah, dari negeri Yaman ke Palestina, biar terpukau. Jadi dikumpullah oleh Nabi Sulaiman. Gimana caranya Bilqis ini bisa terpukau? Berpikir Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana kursi kerajaan Bilqis ke sini? Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang ke sini dan dia pasrah kepadaku, dia masuk Islam bersamaku. Tidak ada yang jawab, tiba-tiba ada yang mengacungkan tangan satu. Siapa dia? Ifrit. Qala ifritum minal jinni. Berkata Ifrit, bangsa dari jin. Apa kata si Ifrit? Ana atika qabla an takuma min maqamik. Wahai Raja Sulaiman, saya akan bisa mendatangkan singgasana Bilqis di depanmu sebelum kau tegak berdiri. Kira-kira dari duduk ke berdiri berapa detik Pak Ketua? Ada sekitar 4 detik ya. Coba saya 1, 2, 3. Itu pun kalau tidak kena osteoporosis. Nah, kalau kena osteoporosis bisa sampai setengah jam. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Dari duduk ke tegak berdiri sekitar 5 second atau sampai 4 second, 5 detik atau 4 detik. Tapi Nabi Sulaiman tidak puas. Akhirnya Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian yang lebih cepat daripada si Ifrit ini? Lalu berkata, siapa dia? Manusia biasa. Qala alladhi 'indahu, menjawab pembesar Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Balkhiyah. Itu bahasa Arab Asif. Sampai ke Jawa Barat Asif. Mohon maaf Asif, bukan berarti nyinggung. Asif bin Balkhiyah berkata kepada Nabi Sulaiman, apa kata ilmu minal kitab, ahli kitab, ahli tafsir kalau sekarang. Dia ustaz, dia ulama. Wahai Raja Sulaiman, ana atika qabla ayartadda ilaika torfuk. Saya akan bisa membawa singgasana Bilqis sebelum engkau berkedip. Lebih cepat duduk dari tegak berdiri, apalagi lebih cepat berkedip Pak Ketua? Lebih cepat berkedip. 3000 tahun dari sekarang ada fenomena yang luar biasa. Seorang Asif bin Balkhiyah bisa membawa singgasana Bilqis dengan hitungan mata ini belum berkedip. Jadi kalau sekarang apa maknanya? Jin dari dulu sudah kalah tender sama Asif bin Balkhiyah. Jadi kalau ada hari ini orang yang masih minta tolong sama jin, sama dukun, sama Gus Samsudin, sama si Limbat misalkan, macam-macam, berarti dia tidak paham dengan kalimat ini. Kata si jin, manusia itu memang lucu katanya. Memang lagi lucu-lucunya katanya. Kenapa? Dulu 3000 tahun yang lalu bapak kami yang namanya Ifrit sudah dikalahkan sama manusia. Ini pula datang ke saya. Kenapa datang sama aku? Dagangannya kurang laris, minta penglaris. Pekerjaannya, saya ini kok di depan orang kok banyak orang tak suka. Mintalah amal, minta apa namanya, jampi-jampi, biar saya ini terkesan wibawa. Datanglah ke dukun. Si dukun dia minta sama jin, jinnya ketawa. Aneh manusia. 3000 tahun yang lalu aku sudah dikalahkan sama si Asif, ini manusia minta tolong sama aku. Ini maknanya, apa maksudnya? Jadi kalau Abu Jahal membaca
surat An-Naml ayat 38 sampai 40 ini, maka tentu dia percaya ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Dulu Allah tampakkan mujizatnya. Lalu kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab ini tidak memakai ilmunya. Jadi kalau kita sekarang melihat fenomena Isra Mi'raj, kalau masuk ke akal, tidak masuk ke akal. Makanya ada kata pepatah, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut kau diduga. Kalau semuanya tentang fenomena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad, kalau difikir dengan logika, tidak masuk. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Kita fikir dengan ilmu pengetahuan kita dan iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kalau orang sudah berfikir dan mencerna tentang fenomena mukjizat ini dengan ilmu, maka keluarlah dari lisan kita, Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Artinya kenapa diawali dengan kata subhan? Maha suci engkau ya Allah dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir yang tidak layak, bahwa engkau tidak mampu, bahwa engkau tidak punya kuasa. Maha suci engkau ya Allah. Kalau hati ini, itulah kenapa dikatakan oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, begitu banyak yang sudah sampai di bulan. Neil Armstrong melihat ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard, melihat tumbuh-tumbuhan, dia tumbuh sendiri. Bukan berarti tidak ada yang jaga, ada yang jaga. Orang ateis tidak percaya dengan itu. Alam ini dengan sendirinya tumbuh. Dia tidak percaya kalau ada yang menjaga. Dia tidak percaya langit, matahari bergerak, bumi bergerak, planet Neptunus, Mars, Venus dan lain sebagainya. Dia tidak percaya kalau ada yang menggerakkan. Ini alam. Orang kalau waktunya mati ya mati, waktunya hidup. Dia tidak percaya dengan bayi dalam kandungan 9 bulan 10 hari bisa hidup. Kalau bukan Allah, siapa yang memberikan makanan di dalam? Orang ateis tidak sampai ke situ. Makanya dikatakan oleh Allah, sesungguhnya penciptaan langit dan pergantian malam dan siang la ayatil liulil albab, itu adalah tanda-tanda kebesaran kepada orang-orang yang berakal, yang punya akal, yang berilmu. Makanya kalau kita memikirkan tentang ilmu langit, ilmu bumi, timbullah namanya ilmu geologi. Kalau kita berbicara tentang langit, timbullah ilmu namanya astronomi. Kalau kita berbicara tentang pergantian musim, iklim, cuaca, maka muncullah ilmu meteorologi, klimatologi, geofisika. Pak Ustadz tahu tak tahu? Saya tahunya karena ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu maksudnya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih baik, lebih utama dari harta. Bi ayyi dalilin, kata sahabat yang lain. Apa maksudnya kamu Ali, ilmu itu lebih utama dari harta? Al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu bisa menjagamu dunia akhirat, tapi kalau harta, engkau sendiri yang menjaga harta. Harta tak bisa menjadikan kita menjadi orang yang berakal dan berilmu. Tapi kalau ilmu menjadikan kita, faman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau menginginkan dunia ini ada di genggamanmu, maka dengan ilmu. Kalau engkau akhirat ingin digenggam olehmu, maka dengan ilmu. Kalau engkau ingin mendapatkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Itu maksudnya, ilmunya penting. Makanya bapak-bapak dan ibu jangan pernah berhenti untuk mengaji. Berapa banyak ulama, kiai, ustaz yang hadir sini, ambil hikmahnya, diambil hikmahnya lalu diamalkan. Yang terakhir, ini cepat saja, bukan cepat saja, ini udah lama Pak Ustaz. Karena kalau nggak selesai, tak selesaiin. Yang kelima itu adalah apa makna di balik Isra Mi'raj ini. Rasulullah ketika sampai di Palestina, sholat Rasulullah di dalam Masjid Al-Aqsa menjadi imam. Makanya ada tarhib as-salatu wassalamu alaik ya man asra bika muhaiminu lailam niltama niltawal anamuniyan. Saya tak hafal kalau lagunya. Ketika waqaddamta lis-shalah fasalli kullu man fis sama wa antal imam. Ketika salat itu sudah didirikan, engkau jadi imamnya Muhammad. Rasulullah nengok ke belakang, ada Nabi Ibrahim. Kurang hebat gimana Nabi Ibrahim? Kok bisa jadi makmum? Nabi Ibrahim kita sebut 4 kali dalam salat. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Meskipun dia Abul Anbiya, meskipun namanya 4 kali kita ucapkan, tapi ternyata ketika Isra beliau menjadi makmum, Rasulullah yang jadi imam, yang jadi pemimpinnya. Ditengok di belakang Nabi Ibrahim ada Nabi Musa. Kurang hebat gimana mukjizat Nabi Musa? Punya tongkat, dipukul ke laut, terbelah 600
600,000 Bani Israel menyeberang di laut itu. Kurang hebat gimana Nabi Musa? Lalu ditengok di paling terakhir ada Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa luar biasa lagi. Ana ahluku lakum minat tini kahayati toiri. Saya membentuk tanah dibuat menjadi burung. Famfuhu fihi fayakunu toiron. Saya tiup, kata Nabi Isa, burung yang dari tanah liat jadi burung, dia terbang biidznillah, dengan izin Allah. Wa ubrihul akmaha wal abros. Saya menyembuhkan, menghidupkan orang yang sudah dikubur, dihidupkan lagi. Saya bisa. Wa ubrihul akmaha wal abros. Orang yang kena penyakit kusta, aku bisa sembuhkan dari lahir. Dia buta dari lahir, aku sembuhkan. Wa uhyil mauta, dan aku hidupkan orang yang meninggal dengan biidznillah. Hebat Nabi Isa. Tapi meskipun sehebat-hebat Nabi Isa, jadi makmum Rasulullah. Apa makna yang saya ambil? Hari ini sudah mansuh, sudah putus semuanya. Siapapun nabinya harus ikut syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang sekarang masih bertuhan dengan nabi yang lain, itu salah. Mohon maaf, dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena nabi yang lain diutus hanya sekecamatan, seprovinsi, satu kota saja. Tapi Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Ibrahim diutus orang Palestina. Kalau ada orang sekarang mengatakan orang Indonesia, saya bertuhan, saya bernabi ke Nabi Isa, tidak masuk akal. Orang mana kau? Kalau orang Palestina masih mending. Kau bukan Bani Israel, bertuhankan sama Nabi Isa. Salah, keliru. Makanya sekarang sudah mansuh. Jadi nanti di akhir zaman, Rasulullah lah yang memimpin semua para nabi. Rasulullah lah yang memberikan syariat. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua dari Nabi Adam, mereka semua ikut syariat, aturan, tata tertib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 5 hikmah di balik kejadian Isra Mi'raj. Saya belum sampai membicarakan bagaimana Rasulullah sudah ditampakkan. Kalau dijelaskan lebih banyak lagi, Rasulullah bertemu dengan siapa? Panjang cerita, sampai 2 hari tak selesai. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan hikmah 5 ini bisa menjadikan kita lebih berkualitas ketakwaan kita dan iman kita, dan lebih cinta kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina, waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ilaikum la tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.